Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, seorang lelaki Badui telah memeluk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan daripada pembuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat dan orang tersebut sambil meneruskan zikirnya, karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok-olok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya si Badui berpaling menghadapi lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah anda memperolok-olokkanku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku. Lelaki itu berkata, Siapakah kekasihmu itu? Si Badui berkata, Nabiku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya, kemudian berkata, Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui? Belum, kata si Badui. Lelaki itu pun berkata lagi, Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Si Badui itu berkata, Aku beriman atas kenabiannya, walaupun aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya, walaupun aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku orang Badui, aku ini adalah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Memang lelaki yang mengikuti si Badui itu tidak lain adalah Rasulullah SAW yang juga sedang beribadah umrah. Sengaja beliau mengikuti perilaku si Badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lain. Tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dan tawafnya. Si Badui itu tersebut memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tak percaya, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya dan berkata, Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutuskan bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran sebagaimana pemberi kabar gembira, yakni kabar akan kenikmatan di surga dan memberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka. Si Badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui tersebut, yakni, Wahai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan dan Allah akan menghisap memperhitungkannya dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil. Nabi SAW menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui, dan si Badui berkata, Apakah Allah akan menghisapku ya Rasulullah? Benar, ia akan menghisapmu jika dia menghendaki. Tiba-tiba si Badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka, Demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya. Sekali lagi Nabi SAW tersenyum mendengar pernyataan si Badui dan bersabda, Dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku Badui?
Si Badui pun berkata, "Jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya dengan maghfirahnya. Jika dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan afwan pemaafannya. Dan jika dia menghisapku atas kekiranku, aku akan menghisapnya dengan kedermawanannya." Nabi SAW sangat terharu dengan jawaban si Badui itu, sampai menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui tersebut dengan Tuhannya, betapa tinggi tingkat ma'rifahnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi SAW. Sekali lagi malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Muhammad, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul arasy menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu si Badui, ia tidak usah menghisap kami dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga." Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.